Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala dan diringankan mengkaji kitabullah Al-Qur'anul Karim. Semoga yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu jamaah tarkib dan tafsir? Hmm. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah sehat-sehat ibu-ibu ya. Ya, Ustaz apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, sehat. Bu Syarifah Tolha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bu Iman, ini Bu Kamariah yang belum hadir. Bu Zahra minta mohon maaf tak dapat hadir. Oh gitu. Oke. Kita 2 minggu yang lalu mengkaji tentang kematian, keadaan kematian. Maka sebenarnya kita akan melanjutkan tema itu dengan alam kubur. Bagaimana sebenarnya roh itu ketika berpisah dengan jasmani. Pernahkah coba sekarang saya tanya Bu Syarifah, Anda Bu Syarifah. Ketika roh itu berpisah dengan jasmani, apakah roh itu masih bisa berpikir, Bu Syarifah? Eh, Roh berpisah, Ketika, maksudnya ketika uh, selepas kematian ke ya betul. Apakah dia masih bisa berpikir? kematian? Kalau udah mati. Sebab tak tahu, sebab belum Belum mengalami. tahu.
Belum pernah dekat pertanyaan seperti itu ya. Iya. Hmm. Sebab yang kita tahu kan kalau yang apa kita hadapi lah kan. Iya, betul. Maka eh, kita perlu perlu memahami sehingga ketika kita itu nanti datang saatnya berpisah antara roh kita dengan jasmani kita, maka kita itu bisa membayangkan seperti apa keadaan dari roh kita gitu. Coba saya tanya sekarang ke Bu Nuriyah Majid. Apa yang Ibu pikirkan, Bu, ketika roh itu berpisah? Apakah roh itu masih bisa berpikir, berkesadaran, atau akalnya masih hidup gitu? Gimana, Bu Nuriyah? Masya Allah, Ustaz, soalan yang susah ya. Tapi yang saya tahu, saya yang saya apa faham bro akan tahu siapa yang apa melawatnya semasa kematiannya, siapa ada di sekelilingnya. Oh Ya, gitu, oh gitu ya. Eh, jadi memang itu satu pertanyaan yang sebenarnya begini. Kenapa saya menanyakan itu? Itu bakal kita alami, betul kan, Bu ya, Nuriyah? ya, ya Ustaz. Betul kan, itu bakal kita alami. Ya, Eh, nah, tapi sebenarnya di antara kita yang hidup sekarang pun, itu kan, dalam perspektif apa dalam perspektif sufi, itu dikatakan sebenarnya hakikat mati atau hakikat hidup itu seperti apa gitu. Rasulullah sendiri di dalam hadisnya itu bersabda, al insanu naimun, faidha mata intabaha. Ini hadis Rasulullah. Dan ini kalau ulama itu ulama yang sufi, maksudnya tidak tidak hanya ulama syariat, kan ada ulama syariat, ada ulama sufi, ulama hakikat maksud saya. Itu seperti hadis seperti ini dia mendapat prioritas untuk dijelaskan kepada umat manusia. Al insanu naimun. Sejatinya al insanu itu naimun, tidur. Manusia itu sebenarnya seperti sekarang ini. Nah, hadir ini Bu Kamariah, alhamdulillah. Sehat-sehat Bu Kamariah. Nah, alhamdulillah, moga sehat. Bu Bu Halimah, ada Bu Maaf, Halimah. Pak. Ya, Pak. Itu Rasulullah itu sabdanya al insanu naimun. Fa idza mata intabaha. Ibu tahu artinya? Pak Iza Mata Intabaha. in tata. Jadi an-nasu al insanu naimun. Umumnya manusia itu tidur. Naimun ya, betul tidur. Ya, Pak. Kemudian faida mata Setelah mati. ya setelah mati dia baru bangun. Itu Rasulullah sabdanya seperti itu. Maksudnya adalah kalau orang sufi itu maksudnya itu apa itu? Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa orang mati adalah orang yang mati dari Tuhannya Azza wa Jalla. Itu hakikat mati. Meskipun ia masih hidup di dunia, gitu. Jadi orang yang mati dari Tuhannya itu adalah tiada lagi manfaat hidup baginya. Dia hanya menghabiskan hidupnya untuk memenuhi syahwat, kesenangan, kelezatan, dan kebatilan. Ia telah mati secara substansi, bukan dalam wujud.
bukan dalam bentuk, dalam rupa. Wujudnya sebagai manusia masih hidup. Dia berjalan, berbicara, apa itu biasa, normal, nampaknya gitu. Eh, tapi sebenarnya karena dia mati dari Tuhannya, dia adalah hatinya itu udah nggak ada Tuhan di dalam hatinya itu. Itu hakikatnya ya, hakikatnya Rasulullah mengatakan seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan seperti itu. Sejatinya manusia itu naimun. Sekarang apa maksudnya itu? Maksudnya itu adalah di dalam surat Al-Fatir ayat 22. Coba Ibu buka surat Al-Fatir itu surat ke-35. Oh, Alhamdulillah Bu Syarifah Radiah datang hadir ini. Oh, Alhamdulillah. Bu Bu Syarifah Tolha udah ketemu surat Al-Fatir ayat 22? Belum. Bu Muka Halimah udah? surat Udah, 37. Pak. Oke, Muka coba surat tolong dibaca. 37. Baik, Pak. Al-Fatir 22. Ya, A'udzubillahi betul. minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wama yastawi. Manya itu ma apa, Bu? Eh, ma wa ma yastawi. Tidak ma nafia, Pak. Manafi, ya. Manafi yastawi. Jumlah fi'lia. Domirnya apa yastawi, Bu? Huwa, Pak. Wah, kalau gitu al-ahya'u menjadi apa? Al-Ha'u menjadi ya itu. Wama yastawil Menjadi ahya. fa'il, betul? Fa'il, Pak, fa'il. Ya, fa'il. Walal amwatu, fa'il juga ya, betul? Fa'il, ya. Ahya'u walal amwatu. Nah, di sini sebenarnya pernyataan Allah di ayat ini itu nggak sama orang yang ahya dengan orang yang amwat. Innallaha, maka inna ini atau gitu ya, musyabah bil fi'li. Ya. Allaha, Bu Halimah, isim betul, isimnya. Isimnya inna. Isimnya ina, kemudian khobarnya Yusmi'u. yusmi'u mayyasha, betul, Wama yasha. yusmi'u mayyasha. Jadi dia khobarnya berupa jumlah. Ya, Pak. Jadi maksudnya di ayat ini adalah kalau tafsir Al-Qurtubi mengatakan maksudnya orang kafir yang tertutup hatinya tidak bisa mendengar kebenaran. Maka wama Hmm. yastawi ahya wal amwat walal amwat. Hmm. Maksudnya dia masih hidup, Bu Halimah. Orangnya hidup, Ya. tapi dia nggak bisa menerima kebenaran, nggak bisa mendengar kebenaran. Meskipun dia mendengar, secara fisik dia mendengar apa yang disampaikan dalam ayat Al-Quran, tapi dia itu sudah bagaikan orang mati yang sudah tidak dapat mendengar atau diperdengarkan lagi. Ini menurut Al-Qurtubi. Jadi sebenarnya ini yang dimaksud al-insanu naimun. Jadi naimun itu ibarat tidur. Tidur itu kan nggak mendengar, ya kan Bu? Betul? Ya, Pak. Nah, artinya sebenarnya menurut Al-Qurtubi di dalam kenyataan hidup ini ada orang yang tidak bisa mendengar kebenaran.
Jadi nggak sama memang yastawil ahya'u walal amwat. Nah, di sini kata kuncinya itu innallaha yusmi'u mayyasha. Jadi kita itu sekarang mengkaji tafsir Al-Quran itu karena Allah itu yusmi'u kepada kita. Allah membuat kita mendengar. Allah Ya, membuat kita tergerak untuk mempelajari, mengkaji ayat Al-Quran. Maka disebut yusmi'u mayyasha. Jadi ini kabar dari bahwa Allah itu membuat kita mendengar, membuat mayyasha, siapa yang dikehendaki. Dan ini dinyatakan dalam kalimat lanjut, wa ma anta, ya kan? Wa ma anta. Ini anta siapa Bu Halimah? itu Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad. Wa ma anta Sallallahu alaihi wasallam. bimusmi'im mangfil kubur. Ini sebenarnya mangfil kubur itu ibaratnya orang itu sudah seperti orang di dalam kubur. Jadi kenyataannya hidup yang kita lihat di TV itu banyak acara-acara apa film apa pembicaraan di TV, apakah itu presiden, apa itu menteri, apa itu tokoh-tokoh atau siapa, kalau dia kafir, maka sesungguhnya mereka itu adalah seperti manfil kubur gitu, seperti orang yang Sudah ada di kubur. ya sudah di kuburan. Ya, Jadi secara substansi dia udah mati. Jadi ya, itu mati secara substansi. Kenapa? Karena udah nggak dengar lagi kebenaran dari yang datang dari Allah. Kalau tafsir At-Tabari mengatakan Allah menasehati dengan kitabnya dan wahyunya siapa saja di antara yang dikehendaki Allah. Gitu. Jadi sehingga yang dikehendaki Allah itu mengikuti nasihatnya, mengambil pelajaran dan beriman kepadanya. Dan di sini dinyatakan kau Muhammad tidak bisa memperdengarkan kitab Allah kepada orang yang di dalam kubur. Artinya nasihat kitab Allah berupa penjelasan dan hujah itu tidak berguna bagi orang yang sudah mati hatinya. Meskipun di antara hamba-hamba itu keadaannya masih hidup. Gitu. ya, Pelajaran dan argumen yang diketengahkan dalam wahyu Allah tidak akan menyadarkan mereka yang hatinya sudah mati. Jadi itu bagaikan manfi kubur, bagaikan manfil kubur, bagaikan orang yang sudah terkubur. Nah, ini kalau kita melihat di dalam kehidupan ini ada yang kalau yang sekarang kita membaca dengan di surat Al-Fatir 22 ini, kita lalu melihat dalam kenyataan di dunia ini ada orang hidup tetapi hatinya udah mati. Itu artinya sebenarnya sudah kayak manfil kubur, maksudnya begitu. Artinya kita itu make perspektif Allah, make sudut pandang. Perspektif itu sudut pandang. Pakai sudut pandangnya Allah. Maka kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, dia doanya yang terkenal, ya Allah, hidupkanlah hati kami bersamamu dan matikanlah hati kami dari selainmu. Itu adalah doa yang sering diucapkan oleh dia. Nah, ini juga yang di dalam surat Al-Adiyat, Bu. Al-Adiyat itu surat ke-100 ayat 9. Al-Adiyat itu surat ke-100 ya, surat ke-100. ya Pak Adiat. Ya, benar, surat ke-100 ya. Ya, Bu Syarifah Radiyah udah ketemu Al-Adiyat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebentar ya Ustaz, saya lagi cari. Bentar. Ya, dicari dulu Al-Adiyat.
itu surat ke-100 ayat 9. Muka Okey. di 99. Okey. Afala ya'lamu idza ya. Okey, udah. Tolong dibaca Bu Syarifah Radia. Ayat 9 ya? Ya, A'udzubillahi 9 minasyaitonir dan 10 ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور صدق الله. Sadaqallahul adzim. Ini ada A, ada Fa, ada La ya. Ini A-nya A apa Bu Syarifah Radia? Ini Al-Hamzah ya, istifham Ustaz. Istifham. Kemudian Fa-nya Itu istifham, fa harfu ataf, ya atau Fa. La. la itu la nafiyah Ustaz. Oh, la nafi. Oke. Berarti ya'lamu itu dia kedudukannya rofa ya. Jadi kedudukan la ya Ustaz. Iya. Jadi dia ya'lamu kan jumlah fi'liyah posisi rofa, betul? Itu betul Rafa. Oh ya, ya'lamu karena dia itu tanda rofanya domah ya. Betul. Oke. Ida bu'siro ma. Ida bu'siro ma. Bu'thira, bu'thira itu fi'il madhi. Iya, Ma- betul. Madhi Fi'il madi. dia bu majhul Ustaz. Iya, betul. Fi'il madi majhul. Maka ma fil kubur menjadi apa dia? Kalau majhul ada itu naibul fa'il. Naibul fa'il. Ma fil kubur berupa Bu'thira jadi naibul fa'il lah Ustaz. mausul. Oh, ma mausul ya Ustaz. Ya, berupa mausul silah bukan? Ma mausul betul. Ya, silahnya fil kubur. Hanya fil kubur. Ya. Jadi di sini itu Allah menjelaskan apakah dia tidak apakah tidak dia mengetahui, apakah dia tidak mengetahui idza bu'siro ma fil kubur wa husila wa husila. Husila ini sama dengan Bu Siro ya? Ya Ya, Bu. ya, ya Ustaz Ya, sama. dia kan atofah ke Bu Siro ya. Betul. Sama. Mafis sudur juga dia naibul fa'il, betul? Sama Ustaz. Dia naibul fa'il, Iya, fi sudur muta'alliq. iya, Dan betul. juga dia jadi silatul mausul Oke, pada alhamdulillah. kepada ma. Oh iya, betul. Kembali pada masilah mausul pada mafis sudur. Jadi berupa jar majrur ya. Betul. Ini di dalam mufrodat figuri bil Quran itu disebutkan bahwa wahusila mafis sudur itu sebenarnya adalah isyarat tetap dibukanya semua rahasia. Karena sebenarnya keadaan hakiki dari manusia selama dia masih berada di dunia itu selalu tertutupi, seolah-olah terkubur. Sehingga sebenarnya mahfil kubur itu majas dalam eh, bahasa balaghahnya dia adalah majazi, kata kiasan. Jadi di sini sebenarnya manusia itu yang tadi di atas dikatakan naimun, itu tidur, manusia itu bodoh. Maka dia pinter kalau dia sudah bangun. Artinya sudah mati itu dia baru pinter. Jadi maksudnya di ayat ini adalah apabila kebodohan itu telah hilang oleh kematian. Jadi mati itu membuat orang pinter. Saya ulang. Mati itu membuat orang pinter.
Kenapa? Karena ketika di dunia dia itu sebenarnya seperti orang bodoh. Jadi seolah-olah dia itu terkubur. Terkubur dengan apa? Terkubur dengan hakikat kenyataan kehidupan yang sesungguhnya. Maka apabila dia meninggal, maka sesungguhnya adalah dia telah dibangkitkan dari kebodohannya. Jadi itu sama dengan yang pernyataan Rasulullah di atas. Al-insanu naimun wa idza mata intabaha. Manusia itu tidur, ketika mati baru dia itu bangun. Maksudnya itu dia manusia itu sama di sini. Di dalam tafsir Mufradat fi Ghoribil Quran, manusia itu bodoh. Ketika mati, ketika mati, maka kusila mafisudur. Maka dia itu menjadi tahu hakikat segala sesuatu. Nah, maka dari itu sebenarnya menurut ahli sufi, kematian itu membuat orang menjadi pinter. Nah, tapi sebenarnya itu terlambat. Pinternya orang yang mati itu terlambat. Kenapa terlambat? Dia udah nggak bisa berbuat perbuatan amal soleh lagi. Oleh karena itu, itulah pentingnya Al-Quran. Al-Quran itu kan menjelaskan tentang alam yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Saya ulang. Al-Quran itu menjelaskan tentang keadaan alam yang tidak bisa dijangkau atau dibuka oleh ilmu pengetahuan, yaitu alam kematian, alam kubur, alam akhirat. Gitu. Dikatakan kalau al-insanu naimun itu sebenarnya memang banyak. Di dunia ini kalau kita saksikan di tetangga kita, di saudara kita, orang dekat kita, itu sebenarnya itu mereka bodoh tentang hakikat kehidupan. Maka dari itu yang mempelajari Al-Quran, maka dia menjadi pinter sebelum mati. Nah, di situ rahasianya kenapa lalu ada surat At-Takasur. Mana Bu Syarifah Tolha? Bu Syarifah Tolha, ada Bu Syarifah Tolha? Ada. Ustaz. Alhamdulillah. Surat At-Takasur itu 102. Surat Ah, 102, 1 dan 2. 102 Ustaz Ya, surah ke 102 ayat 1 dan 1 2. dan 2. Okey Ustaz, boleh. At-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sadaqallahul adzim. Masya Allah. Ini ayat ini mengingatkan. Apa yang membuat kita itu bodoh terhadap hakikat kehidupan? Karena al-hakum. Al-hakum at-takasur. Al-hakum. Apa itu al-hakum? Al-hakum itu kan jumlah fi'liyah ya Bu Syarifah. Bu Syarifah. Ya, betul Ustaz. At-takasur menjadi apanya, Bu? At-takasur dia ini telah Kedudukannya memberikan apa dia? Takasuru? Okey, sekejap Ustaz At-takasur jadi Dia kan rofa, Bu dia Syarifah. Rofa. alhaakumut dia yang ini fi'ul madhi Ya, fi'il madi. Al-hakum. Al-hakum. At-takasuru menjadi apa kedudukannya? At-takasur jadi fa'il. Fa'il. Ya, betul. Marfu'. Kenapa jadi fa'il?
banyak dia fa'il marfu. Kenapa dia jadi fa'il? Karena Sebab dia berbanyak-banyak pemenggahan sebab dia kebanyakan pemenggahan telah melalaikan kamu. ya, Jadi dia jadi kenapa fa'il. dia jadi fa'il secara nahwu dia karena rofa, betul? Rafa macam. Ya kan? Dia kan isim, atakasuru isim, betul? Betul Karena Ustaz. ciri isimnya alif lam. Dia Sedangkan kum, rafa doma iya betul. zahira. Kalau kumnya jadi apa? Al-hakum al-hakum kum dia kaf muhatab Maf'ul bi, tamrin betul? muttasil mabni ala sukun Iya, nasab, maf'ulun betul? bih. Hmm. Ini kenapa menjadi kumu? Menjadi kenapa munya diharokati domah, Bu Syarifah Tolha? Al-hakum takasub. Dia adakah kan dia sambung Ustaz? Wasal kat situ. Iya, betul. Karena ada sakinen, betul? Hmm. Eh, aslinya kan kum. Dan Nah, kum memnya disukun. sebab Kemudian alifnya itu disukun. Jadi ada sakina dia ini, dia ada dua litika sukun. sakinan Iya, di mahali betul. nasbin. Oke. Jadi dia fi mahali nasbi. Ya, oke. Kalau hatta Maf'ulun bih. zurtum, kenapa zur? Hatta zurkum. Hatta Hatta ni itu dia harfu jar. apa dia? Hatta ni harfu jar mabni. Iya, dia itu sebenarnya hatfun nasab ya. Kan dia Hmm. saudaranya an. Ah, Ya, betul. betul. Jadi zurtum Jadi ni fi'il zurtum madi. harusnya zuro. Betul. Jadi dia ada Zurotum. Tapi karena ketemu apa itu ketemu tak mutaharik. Tum hatta. ketemu domir mutaharik ya kan? Jadi Tum dia itu jadi domir mutaharik. Maka al-makobir menjadi apa dia? maf'ulun bih. Maf'ul bih. Maka makobiro gitu. Makobiro. Biro. Ini yang membuat Mansub. kita itu bodoh terhadap hakikat kehidupan. Maka Allah menyebutkan di situ al-hakum. Al-hakum itu maknanya adalah syagola, syagolahu, menyibukkan. Jadi kita itu hari-hari kita itu sebenarnya kita itu disibukkan. Syagola, al-hakum, syagola. Syagola disibukkan apa? Disibukkan dengan at-takasur. Apa itu at-takasur? Bu Bermegah-megah. Syarifah, at-takasur itu artinya apa? Bermegah-megah. Ya, at-takasur itu artinya mukasaroh. Mukasaroh. Mukosor. Mukasaroh itu berbanyak-banyak. Banyak-banyak dan bermegah-megah. Berbanyak-banyak. Maka sahabat Mutorif meriwayatkan Rasulullah bersabda, Aku menemui Nabi Muhammad ketika ia membaca surat At-Takasur. Setelah beliau membaca surat At-Takasur, Rasulullah bersabda, Anak Adam mengatakan, Mali, mali, hartaku, hartaku. Rasulullah menjelaskan, dan apakah engkau wahai anak Adam dengan hartamu itu? Melainkan apa yang engkau makan dan ia pun akan habis. Dan pakaian yang kamu pakai itu pun akan menjadi usang. Atau apapun yang engkau sedekahkan akan berlalu. Harta yang selain itu akan berlalu dan lenyap. Dan lalu perkenankan dia untuk orang lain. Gitu. Ini sabda Rasulullah pada saat menafsirkan At-Takasur. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, jikalau anak Adam memiliki suatu lembah dari emas,
maka ia menginginkan agar ia memiliki 2 lembah lagi dari emas juga. Dan sekali-kali mulutnya tidak akan puas kecuali setelah diisi dengan tanah. Ini kata Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Maka di situ Allah menyebutkan tentang alha. Alha itu syagola. Kalau ibu-ibu lihat kehidupan manusia di usia ya belasan, 20-an, 30-an, 40-an. Coba perhatikan apa kesibukan mereka. Kesibukan mereka itu syagola di dalam mukasaroh. Syaugola di dalam mukasaroh. Maka salah satu apa caranya adalah ini juga pas kebetulan kita menjelang Ramadan, Nabi Muhammad menyarankan untuk ziarah kubur. Rasulullah memang pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi, fazurul kuburo, fa innaha tuzayitu fid dunya wa tudzakkirul akhirati. Aku memang pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang berziarah kuburlah kalian. Karena ia membuat zuhud kepada dunia dan mengingatkan akhirat. Jadi tafsir Al-Qurtubi terhadap Al-Hakumut Takasur itu mengingatkan orang yang berkeinginan kuat untuk berziarah kubur diharapkan mematuhi adab ziarah kubur. Apa adabnya? Satu, semata-mata memperoleh ridho Allah. Dua, melunakkan hati. Hatinya kan telah keras. Hati ini telah benar-benar keras. Yang ketiga, mengharapkan manfaat dari ziarahnya itu dengan banyak mengingat kita akan menjadi bagian dari ahli kubur itu. Yang keempat, kita membacakan doa untuk ahli kubur. Artinya kehadiran kita itu memberikan manfaat bagi ahli kubur. Yang selanjutnya itu adalah dianjurkan untuk mengucapkan salam itu 2 kali. Jadi enggak sekali. Salam pertama umum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya ahlad diyar. Salam yang kedua adalah khusus kepada kerabat yang dikunjungi. Kemudian dia di dalam melangkahkan di kuburan tidak boleh melangkahi kubur seseorang. Jadi kita perlu di dalam merenungkan ketika mendampingi saudara kita yang sudah di makam, kita menanamkan dalam diri kita bahwa kita nanti akan menjadi penghuni yang sama dengan yang kita ziarahi. Kemudian kita lalu mempunyai keinginan kuat untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bekal supaya kehidupan kita di dalam kubur nanti selamat adanya. Nah, sekarang kita akan memasuki kepada alam kubur itu sendiri. Di dalam surat Abasa itu ayat surat ke-80 ayat 21. Mana Bu Iman?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Abasa itu surat ke-80 ayatnya 21, Iman. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Bismillah. Ya, sudah ketemu? Sudah Ustaz. Ya, tolong dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma amatahu fa'aqbarahu. Sadaqallahul azim. Di sini amatahu. Ini domirnya apa, Bu Miman? Tsumma amatahu. Anta. Domirnya anta, yakin anta. Huwa. Amata. Amata yumitu ya, betul? Ya, Huwa. Pak. Bukannya huwa. Ana. Ini kan sulasi majid, Iman. Betul Ustaz. Sulasi majid wazannya af'ala. Amata. Ya, amata. Sebenarnya itu aslinya amata. Af'ala. Wazannya kan af'ala. Hanya kan itu mata kan. Sulasi mujarotnya apa, Iman? Mata yamutu. Ya, mata ya mutu. Berarti kan setelah mem ada abjad ilat, betul? Betul. Ya, berarti kan ini apa itu muktal apa namanya? Mu'tal. Mu'tal. Muktal tengah ajwa bukan? Ya, na'am. Ya, Ain. betul muktal ajwab. Jadi kalau amata yumitu itu adalah menjadi wazannya af'ala yuf'ilu, betul? Betul. Nah, jadi kenapa aslinya am ata, betul? Betul. Af'ala am ata. Tapi karena dia itu ilat, maka harokat harokat fathah pada a dipindah ke menjadi mem, ya kan? Betul. Menjadi amata menjadi amata. Fa akbaroh sama juga, fa akbaroh cuma kalau akbaroh itu kan dia apa itu soheh salim, betul? Betul. Ya, jadi hunya sama-sama dia hunya itu sama-sama Domir ya. eh, apa maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Oke. Oke, sekarang adalah keadaan kitab At-Tadhkirah. Imam Qurtubi itu menuliskan di dalam kitab Tadhkirah itu summa amata fa'akbaroh. Allah. Amata ini domirnya huwa di situ Allah, betul? Iman? Hmm. Hmm. Betul Allah ini domirnya huwa. Betul. Yang mematikan itu Allah. Oke, yang matikan Allah. Nah, apa itu? Sekarang kita akan memahami sedikit tentang hakikat. Nah, hakikat roh dengan nyawa, nah, hakikat roh dengan nafsun. Di dalam Al-Quran itu ada ruh, ada nafsun. Kalau di dalam Al-Qurtubi, antara antara roh dengan nafsun, roh itu nyawa, nafsun itu jiwa. Jadi di dalam At-Tadhkirah itu disebutkan bahwa roh dan jiwa itu sama dan bahwa dia adalah jisim yang lembut, jisim yang lembut yang mirip dengan jasad kasar dapat ditarik dan dikeluarkan. Ia juga dapat digulung dan dibungkus dalam kafan serta dibawa naik ke langit.
ia dapat mati, dia tidak dapat mati dan rusak. Nah, ini yang penting. Satu, dia adalah roh dengan nafsu itu sama. Definisinya itu sebenarnya dua itu satu. Kemudian hakikatnya dia itu adalah jisim yang lembut. Kemudian dia dapat digulung dan dibungkus dalam kafan serta dibawa naik ke langit. Ia roh itu tidak dapat mati dan rusak. Dan ia tergolong makhluk yang ada permulaannya, tapi tidak berkesudahan. Ia mempunyai dua mata kaki, dua mata dan dua kaki, dua tangan, mempunyai aroma wangi atau busuk. Jadi dia mempunyai hal-hal yang sifatnya fisik. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya ketika roh itu dicabut, ia diikuti pandangan mata. Jadi pandangan mata orang yang dicabut rohnya itu mengikuti melihat roh yang pergi menjauh darinya itu. Ini lebih jelas apa itu Bu Nuriyah. Bu Nuriyah bisa bacakan surah Az-Zumar. Itu surah Az-Zumar itu surah ke-39 ayat 42. Oh, Bu Nuriyah lagi sibuk dia. Mungkin Bu Iman aja, Bu Iman. Ada Ustaz. Oh, ada Bu Nuriyah ada. Az-Zumar itu surah ke-39 ayat 42. Okey. Ya, Ustaz, ya. Ayat 42 ya Ustaz. Ya, ayat 42. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panjang ayatnya Ustaz. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Bu Nuriyah. Allahu yatawaffal anfusa. Di sini khobarnya mana, Bu? يتوفى الأنفس. Oke, berarti khobarnya berupa jumlah filia, betul? Ya. Hina mautiha menjadi apa dia? Menjadi maf'ul bih ya Ustaz. Iya, jadi Allahu yatawaffal anfusa, anfusanya kan maf'ul bih dari yatawaffa. Nah, Oh hina ya. mautiha menjadi khal, betul? Iya, menjadi khal. Nah, di sini yang saya ingin tekankan adalah Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Jadi Allah yang memegang jiwa roh itu ketika mautiha, ketika mati itu apa itu Allah memegangnya. Walati lam tamut fi manamiha. Payum sikalati kodo alaiha mauta. Jadi kan ketika yang dipegang itu, ketika orang itu sudah hina mautiha dipegang Allah. Walati lam tamut. Wanya itu kan wawu atau fah Bu Nur ya, betul? Wadrati ataf ya Ustaz ya. Iya, Ataf atau ke fah. ataf Al ke alati lam tamut itu kan atof ke yatawafal anfusa, betul? ya tawafal anfusa. Eh ya tawafal dari dia fi'il madi ya saya. Ya tawafal mudari ada Iya, yang tamut iya. Eh Kan lam tamut itu mudhari kan? ya mudari ya. Iya, cuma dia jazam oleh lam, betul?
Betul. Maksud saya kalau wawunya atofah, alatilam tamut fimanamiha itu adalah khobar dari Allahu, betul? Betul. Oke. Ya, maknanya adat itu menunjuk kepada Allah ya. Iya, betul. Jadi wawunya atofah alatilam tamut itu merupakan khobar sani dari, ya bukan khobar sani. Kalau ini kan atofah itu ya khobar aja gitu. Dia khobar karena dia atofahnya kata yatawafa. Sedangkan yatawafal anfusa adalah khobar dari Allahu, betul? Ya. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa apa itu Allah yang memegang apa itu jiwa roh orang yang meninggal maupun yang lam tamut yang pun belum meninggal. Fimanamiha. Payum sikalati kodo alaihal mauta. Jadi kan apa itu payum siku maka dipegang alati kodo alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajali musamma dan itu di apa itu dibiarkan ditetapkan tetap pada jiwa orang itu ila ajalim musamma ila ajalim musamma. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita tentang luar biasanya kesibukan Allah di dalam mengelola, dalam memanage hambanya manusia itu. Allah sibuk di ayat ini memegang orang yang jiwanya orang udah mati, kemudian megang yang masih hidup, fimanamiha dia dan tidurnya, dan juga dibiarkan dia hidup sampai ila ajali musamma. Yang ditentukan. Ya, jadi ini adalah roh itu ditahan oleh Allah. Nah, sekarang ketika roh itu eh ketika itu hatta zurtumul makobir, maka sebenarnya roh itu apa itu yang tadi saya tanya ke Bu Halimah tadi itu di awal. Apakah roh itu ketika itu zurtumul makobir, ketika sudah di alam kubur, apakah roh itu masih bisa berpikir? Nah, sekarang saya tanya, ajukan ke Bapak Bu Nuriyah Majid. Apa benar masih bisa berpikir seperti dia hidup? Bagaimana Bu Nuriyah? Agak susah dijawab ya. Jadi mungkin begini, saya ceritakan aja ketika Rasulullah menceritakan kepada Umar bin Khattab bahwa roh akan diuji dengan pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Maka Umar bertanya, wahai Rasulullah, apakah akalku akan dikembalikan lagi padaku? Ini ini jawab dari pertanyaan dari awal tadi itu. Ya. Wahai Rasulullah, apakah akalku akan dikembalikan lagi padaku? Maka Rasulullah menjawab, iya, seperti keadaanmu sekarang. Ini jawaban Rasulullah. Ini ada di dalam kitab Tadzkirah. Jawab Rasulullah, iya, seperti keadaanmu sekarang. Maka lalu Umar berkata, kalau begitu, Rasulullah, pasti aku bisa menjawab keduanya. Demi Allah, jika keduanya bertanya kepadaku, maka aku akan balik bertanya kepada keduanya, yakni akan kukatakan, Tuhanku Allah, maka siapa Tuhanmu malaikat? Ini Umar. Ini Umar. Umar itu begitu dia. Jadi, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah itu mengikuti bahwa Allah menghidupkan kembali orang mukallaf dalam kuburnya dengan mengembalikan nyawa kepadanya dan akan mengembalikan akalnya persis seperti ketika ia masih hidup di dunia. Supaya, nah ini jawaban dari pertanyaan itu Bu Nur ya dan Bu Halimah yang tadi, bahwa kenapa akal itu dikembalikan? Karena
Karena dengan akal itu dia baru bisa menjawab pertanyaan malaikat. Itu maksudnya. Maka dia akan memahami apa yang ditanyakan kepadanya karena akal dikembalikan. Lalu dia bisa memahami apa pertanyaan, lalu bisa memahami jawabnya harus bagaimana gitu. Maka ia mengerti apa yang dikaruniakan Allah kepadanya dan apa yang telah dipersiapkan baginya di dalam kuburnya, berupa kemuliaan maupun kehinaan. Itulah jawaban atas apakah akal itu bisa dikembalikan lagi kepada roh yang sudah di alam kubur itu. Ternyata jawabnya Rasulullah, iya, bisa dikembalikan seperti itu. Maka itulah sebenarnya pernyataan dari Rasulullah dan juga dianut oleh para sahabat, tabi'in, dan ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang saya ingin mengajak ibu-ibu untuk membayangkan apa yang bakal terjadi di alam kubur. Paling tidak ada 3 tahapan yang bakal terjadi di alam kubur itu. Ibnu Mas'ud bertanya ke Rasulullah. Yang pertama itu adalah datangnya malaikat Ruman. Ini peristiwa yang saya ringkas dari Tadkiroh dan dari Al-Qurtubi. Itu pertama datangnya malaikat Ruman, yang kedua kedatangan amal baik, dan ketiga kedatangan malaikat Munkar dan Nakir. Sekarang yang pertama datangnya malaikat Ruman. Ibnu Mas'ud bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang pertama-tama dialami mayit apabila dia telah masuk kubur?" Rasulullah menjawab, "Hai Ibnu Mas'ud, belum ada seorang pun yang bertanya kepadaku mengenai ini selain kamu. Yang pertama-tama yang memanggil mayit itu adalah malaikat Ruman. Jadi bukan malaikat Munkar Nakir duluan," kata Rasulullah. Lalu malaikat Ruman dia memeriksa ke seluruh penjuru kubur. Makanya lalu dia berkata, "Hai hamba Allah, tulislah amalmu." Jadi nanti jangan jangan apa itu kaget ya ibu-ibu kalau nanti kuburan yang datang pertama itu bukan malaikat Munkar Nakir, tapi malaikat Ruman. Dia mengatakan, "Tulislah amalmu." Lalu mayit menjawab, "Saya tidak punya tinta ataupun kertas." "Ah, tidak mungkin," kata malaikat Ruman. Lalu dia mengatakan, "Itu kain kafanmu, itu kertasmu. Tintamu itu adalah air ludahmu. Dan penamu itu adalah jarimu." Lalu malaikat itu memotong kain kafannya, kemudian mayit itu mulai menulis. Meskipun di dunia ia tidak bisa menulis. Nah, ini di dalam hadisnya begitu. Dan ketika itulah dia ingat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya sendiri bagaikan terjadi 1 hari saja. Umurnya 60 tahun, tapi itu selap dia ingat itu seperti peristiwa sehari aja. Dia ringkas itu. Kemudian setelah dia selesai menulis, dia tulisannya pakai jarinya, tintanya dengan ludahnya, tulisan kertasnya itu adalah kain kafannya. Lalu setelah selesai ditulis, lalu malaikat itu melipat potongan kain itu dan menggantungkannya pada leher orang itu. Nah, kemudian Rasulullah membaca firman Allah surat Al-Isra itu surah ke-17 ayat ke-13. Nah, sekarang Iman. Saya Ustaz. Ya, Al-Isra itu surat ke-17. Ayatnya 13. Al-Isra
Iqra, Bismillah. 17. Ayat yang 13 ya Ustaz. Ayat yang 13 ya. Surat Al-Isra itu surat ke-17. Okey, Ayatnya 13. 13. Bismillah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Sadaqallahul adzim. Oke, di sini terima kasih ya Iman. Di situ intinya itu adalah setiap manusia alzamnahu ta'irahu fi unuki. Jadi maksudnya apa? Jadi tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan alzamnahu ta'iruhu. Ta'iruhu itu artinya dia apa? Amal perbuatan. Itu fi unukih digantungkan kepada lehernya. Jadi setiap manusia itu alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Wa nukhriju lahu yaumal kiamati kitabayal qahu mansyuro. Dan kami keluarkan nanti yang dikalungkan pada lehernya itu nanti kami keluarkan pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya mansuro. Mansuro itu terbuka. Jadi itu peristiwa pertama di alam kubur itu adalah malaikat Ruman datang. Minta dia untuk manusia menulis amal perbuatannya, baik buruknya. Dan dia sip begitu nulisnya cepat sekali. Umurnya 60-50, dia seperti ingat itu peristiwa satu hari. Selesai. Kemudian digantung, dilipat oleh malaikat Ruman, digantungkan pada lehernya. Ini kabar kedua, peristiwa kedua itu kedatangan amal baik. Seperginya malaikat Ruman, kemudian amal salehnya datang menemui mayit dalam rupa yang paling indah, baunya harum dan pakaian indah. Amal saleh itu datang dan berkata, apakah tidakkah kamu mengenalku? Dia bilang. Dia bertanya gitu. Mayit itu balik bertanya, siapakah kamu yang Allah karuniakan kepadaku dalam kesendirianku? Maka amal saleh itu menjawab, bergembiralah. Amal saleh ini berwujud orang ya, berwujud orang yang tampan dan harum. Itu rupanya yang paling indah, harum, pakaiannya indah. Bergembiralah, dia mengatakan. Amal saleh itu menjawab, bergembiralah dengan apa yang telah disediakan Allah untukmu. Bergembiralah dengan keridhaan dari Allah dan surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal. Inilah hari yang pernah dijanjikan kepadamu. Inilah perkara yang pernah dijanjikan kepadamu. Aku adalah, dia menjawab, amal saleh itu menjawab, aku adalah amal salehmu. Demi Allah, aku hanya mengenal engkau sebagai orang yang cepat melakukan ketaatan kepada Allah. Ini kalimat yang luar biasa menurut saya. Demi Allah, aku hanya mengenal engkau sebagai orang yang cepat melakukan ketaatan kepada Allah dan lambat dalam bermaksiat kepadanya. Semoga Allah memberimu balasan yang baik. Dia bilang lagi, aku adalah amal baikmu, jangan bersedih dan jangan takut.
Sebentar lagi malaikat munkar dan nakir datang kepadamu, maka jangan kaget. Lalu amal itu mengajarinya. Amal soleh itu mengajarinya bagaimana berhujah menghadapi malaikat munkar dan nakir. Itu peristiwa kedua. Sekarang peristiwa ketiga. Peristiwa ketiga itu adalah datangnya malaikat munkar dan nakir. Dan tatkala mayit itu dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia dibentak oleh kedua malaikat dan disuruhnya duduk seraya berkata, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Dan apa kiblatmu?" Itu Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa saat Nabi Isra dan Mi'raj itu bertanya ke malaikat Jibril karena Nabi menyaksikan ada malaikat yang serem. Nabi bertanya ke malaikat Jibril, "Hai Jibril, siapakah itu dia?" Jibril menjawab, "Itu Munkar dan Nakir." Nabi bertanya, "Hei Jibril, tolong terangkan sifat mereka kepadaku." "Baiklah," kata Jibril. "Saya tidak akan menyebutkan tinggi dan lebar mereka, karena menyebutkan hal itu sangat mengerikan." Kan, maaf, ada. Udah bisa lagi nih Ibu-Ibu, Bu Halimah? Sudah, Pak. Oh iya, sudah. Maaf tadi barusan ada gangguan sinyal. Baiklah, kata Jibril. Eh, Hanya saja suara malaikat mungkar nakir itu bagaikan guntur yang menggelegar. Matanya bagaikan kilat menyambar. Dari mulut, lubang hidung, dan telinga mereka keluar nyala api. Rambut mereka menyapu tanah, dan kukunya bisa untuk menggali tanah. Masing-masing membawa tiang dari besi. Andai kata seluruh penduduk bumi bergabung untuk mengangkat besi itu, niscaya takkan mampu menggerakkannya. Kedua malaikat itu mendatangi manusia setelah diletakkan dalam kuburnya dan ditinggal sendirian. Maka kedua malaikat itu menuangkan roh mayit ke dalam jasadnya atas izin Allah. Lalu hiduplah manusia mayit itu dan mendudukkan dalam kuburnya. Kemudian membentaknya dengan bentakan yang membuat tulang belulangnya goyah dan anggota-anggota tubuhnya rontok dari persendiannya hingga pingsan. Kemudian mayat itu didudukkan lagi seraya berkata, "Hei, Fulan, sesungguhnya kamu kini berada dalam alam barzah. Maka sadarilah olehmu tentang keadaanmu dan ketahuilah di mana tempatmu." Kemudian bertanya, "Hai Fulan, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa agamamu? Siapa imammu?" Nah, di sini kalau orang yang beriman ada kabar gembira. Walaupun malaikat itu seperti itu digambarkan oleh malaikat Jibril, maka Allah di dalam surah Ibrahim. Nah, ini belum kebagian Iman, yaitu Iman membaca surah Ibrahim ayat 27. Surah Kebagian ayat. lagi. Okey, boleh Ustaz. Ayat Ya, surah Ibrahim. surah Ibrahim itu surat ke-14. Surah Ibrahim ayat yang Ayat 27. ke-27. Bismillah. 27. Yusabbitullah. Betul? Okey, lagi satu ayat. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit. Alladzina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Sadaqallahul adzim. Ini terima kasih ya Bu Iman. Sama-sama. Jadi ini kabar gembira. Ayat ini, surat Ibrahim ini kabar gembira dalam keadaan mayit tadi sempat pingsan. Dia takut luar biasa dengan dua malaikat yang digambarkan malaikat Jibril seperti itu. Maka kabar gembiranya adalah yusabbitullahul ladzina amanu bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirati. Yusabbitullahul ladzina amanu. Sabata yusabbitu. Jadi ini Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Meneguhkan aladina amanu bil qauli sabiti. Nah, maka ketika ditanya itu, maka Allah yusabbitullahu ladina amanu. Maka orang yang beriman itu nanti seperti diajarin. Jangan takut kamu. Kan tadi udah diajarin oleh amal solehnya. Nah, ini dari Allah sendiri mengatakan yusabbitullah. Allah menolong orang yang beriman. Ketika ditanya siapa? Maka mayat itu menjawab, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, Al-Quran pemimpinku, Ka'bah kiblatku, Ibrahim bapakku, dan agama Ibrahim adalah agamaku. Maka mayat itu lancar menjawabnya. Karena yusabbitullah itu, gitu. Maka lalu terdengar suara seruan dari langit. Ketika mayat sudah menjawab seperti itu, maka Allah menyampaikan seruan dari langit. Benarlah hambaku itu. Maka hamparkan untuknya permadani dari surga. Berilah dia pakaian dari surga. Dan perlihatkan padanya tempatnya di surga. Maka lalu kedua malaikat itu mengatakan, kamu benar, jawabanmu benar. Lalu kedua malaikat itu memperlakukan mayit seperti amal saleh tadi memperlakukan mayit. Hanya saja kali ini kedua malaikat itu memperlihatkan tempat yang sedianya untuk dia di neraka, sehingga dia itu menampakkan ular-ularnya, kalajengkingnya, rantai-rantainya, belenggu-belenggunya, air panasnya, dan semua kesusahan di sana seperti nanah bercampur zakum, sehingga itu dia terkejut. Dia khawatir sekali, dia diperlihatkan seperti itu, seperti dia mau masuk ke situ. Namun kedua malaikat itu dengan lembut berkata, dia usah khawatir. Tempatmu ini telah diganti oleh Allah Ta'ala untukmu dengan tempat lain di surga. Tentu, tentu saja mayit itu senang sekali. Kemudian kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Amalnya diwujudkan dalam bentuk seorang laki yang tampan, harum, baunya indah pakaiannya. Kemudian kedua malaikat itu menutup pintu neraka. Tadinya kan malaikat hanya memperlihatkan saja. Dan selanjutnya dia tidak tahu lagi berapa bulan, berapa tahun, atau berapa abad yang dilewatinya. Tapi di antara manusia memang ada yang kesulitan untuk menjawab Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, terutama Al-Quran imamku. Nah ini yang kita beruntung sekarang.
Karena selama di dunia, dia tidak atau kurang mempelajari Al-Quran. Dia hanya sebatas membacanya dan dia merasa cukup dengan baca dapat pahala. Tapi tidak mempelajari pesan yang penting yang harus diamalkan ketika di dunia. Jadi dia tidak tahu persis apa yang diperintahkan dan apa yang harus dijauhi, kecuali hanya dugaan dan perkiraan. Orang yang tidak mengkaji Al-Quran itu dia hanya menduga, tapi tidak tahu persis. Jadi memang seumur hidupnya dia tidak terkesan sedikit pun oleh Al-Quran itu untuk melaksanakan amal kebaikan. Jadi dalam keadaan seperti itu, dia mendapat kesulitan dalam menghadapi kedua malaikat tersebut. Demikianlah, masing-masing orang memang berbeda-beda perlakuan yang diterimanya. Ada yang amalnya berubah menjadi anjing, yang selalu menggigitnya sampai hari kiamat. Seperti itu yang dialami kaum Khawarij. Ada pula yang amalnya berubah menjadi seekor babi yang menyiksanya dalam kubur, yaitu orang-orang yang bimbang hatinya. Dan pada prinsipnya manusia itu dia adalah apa yang dia utamakan, apa yang dia skala prioritaskan dalam kehidupan itu dia. Kalau prioritasnya adalah Allah, maka dia sangat taat dan bergegas. Istilah bergegas itu dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Maka terakhir saya ingin menyampaikan kabar gembira bagi orang yang rajin mempelajari Al-Quran dan mengamalkan apa yang dia pahami dari pelajaran Al-Quran itu. Kabar gembiranya bagi orang yang di dalam kubur, Ka'ab Al-Ahbar berkata, Apabila apabila seorang mukmin yang saleh diletakkan dalam kuburnya, maka amal-amalnya yang saleh datang mengelilinginya. Ini kabar gembiranya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kabar gembira ini. Amin. Amin ya, Bu Halimah. Amin ya Amin Allah. ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Apabila mukmin yang saleh diletakkan dalam kuburnya, maka amal-amalnya yang saleh datang mengelilinginya. Ini beda dengan amal yang saleh tadi. Dan ketika malaikat adab datang kepadanya dari arah kakinya, maka amalan sholat berkata pada malaikat tersebut, nyahlah kalian dari mayit ini, jangan ganggu dia. Itu amalan sholatnya, kalau datangnya dari sebelah kaki. Ketika malaikat datang dari arah kepalanya, maka berkatalah amalan puasanya. Malaikat, jangan ganggu dia. Tidak ada alasan kalian menyiksanya. Karena setelah sekian lama dia kehausan, kan puasa, amalan puasa. Kehausan di dunia demi memenuhi perintah Allah. Lalu malaikat datang dari arah badannya, maka berkatalah amalan haji dan umroh serta jihad. Malaikat, nyahlah kalian daripadanya. Dia telah bersusah payah dalam menunaikan haji, umroh, dan berjihad. Tidak ada alasan bagi kalian menyiksanya. Bingung malaikat datang dari mana? Oh, dari depan. Malaikat datang dari arah depannya. Maka berkatalah amal sedekahnya, infak sedekah. Janganlah kalian sentuh tuanku. Sudah banyak sedekah yang keluar dari kedua tangan ini. Sehingga sampai ke tangan Allah Azza wa Jalla demi mencari ridhonya. Jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk menyiksanya. Maka lalu Nabi Muhammad bersabda di dalam kitab Al-Qurtubi itu. Oleh karena itu, sabda Rasulullah, maka dikatakan kepada mayit itu, tidurlah dengan nyaman. Kamu baik ketika hidup dan baik ketika mati.
Ini adalah imbalan bagi orang yang amalnya ikhlas dan membenarkan Allah, baik dalam ucapan maupun perbuatannya. Sedangkan niat baik ketika beramal. Maka itulah apa itu berita gembira buat orang yang soleh, yang niatnya hanya ingin memperoleh ridho dari Allah. Maka doanya yang sering dipanjatkan adalah Allahumma Allahumma aslih li, Allahumma aslih li dini lati wa ismatu amri, wa aslih dunianya lati dia fiha ma'ashi, wa aslih akhirati lati ilaiha ma'adi. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wa ja'alil mauta rohatal li min kulli syarrin. Artinya, ya Allah, sempurnakanlah agamaku, baikkanlah duniaku karena aku berada di dalamnya, dan selamatkanlah akhiratku karena itu adalah masa depanku. Allahumma ja'il hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Jadi jadikanlah kehidupanku ini ziyadatal lafi ziyadatal fi kulli khairin. Jadi jadikanlah setiap menit dalam kehidupan saya ini adalah ziyadah, tambah fi kulli khairin, di dalam perbuatan baik. Waja'alil mauta, dan jadikanlah matiku sebagai rohatali mingkuli sarin. Jadi istirahat terputusnya kejahatan-kejahatanku. Jadi di situ rohatali mingkuli sarin. Jadi matiku itu apa itu berhenti juga, kejelekanku itu hendaknya engkau berhentikan ya Allah gitu. Tapi selama saya masih hidup, isilah kehidupanku itu dengan fikuli khairin. Jadikanlah kehidupanku setiap menitnya itu adalah perbuatan baik, amal soleh. Dan jadikanlah matiku itu akhir dari perbuatan jelekku. Maka Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni. Oh iya, nanti saya kirim di dalam WA, Bu. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatin masiihid dajjal. Nanti dua doa ini saya kirim di dalam WA. Itu doa yang sangat apa itu? Sangat Rasulullah anjurkan di dalam kita seperti keadaan sekarang ini. Maksudnya kita itu kan sekarang ini prioritasnya kan menghadapi kematian. Jadi doa itu doa yang paling penting apa untuk kita panjatkan kepada Allah. daripada surah Al-Adiyat. Oops. Gimana Bu Syarifah? Maaf Ustaz, tak ada apa-apa. Saya dah cakap dengan anak. Iya, betul. Karena itu doa pamungkas namanya itu. Doa pamungkas dari setiap kehidupan kita ini. Bila kita ditambah umur, hendaknya tambahan umur itu diberisi kebaikan-kebaikan, berisi amal saleh. Kalau kita diputus umur, hendaknya itu memutus juga keburukan yang kita lakukan. Itu maksudnya inti dari doa itu. Nanti insya Allah saya akan kirimkan. Kita ucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata
إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Pak. Syukran, Sama-sama, Ustaz. Bu Syarifah, Tolha, Bu Halimah, Bu Syarifah, Rodiah, Bu Iman, Bu Kamaria, dan Bu